insan kamil, ada insan hayawan, manusia sempurna, manusia hewan. Kenapa disebut manusia? Manusia hewan itu manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Posisinya persis kayak hewan, hanya beda jenis. Beda diferensia kalau katanya Ibnu Arabi. Kan hewan itu macam-macam. Ada kuda, ada ayam, ada kambing, dan ada manusia. Makanya para filosof beberapa kan mendefinisikan manusia itu al-hayawan an-natik. Ketika kehilangan natiknya, dia jadi hewan. Cuma kalau di sufi seperti Ibnu Arabi, parameternya bukan mikir atau nggak mikir, tapi bebas dari nafsu, bebas dari kegelapan apa enggak. Kalau dia tidak bebas dari nafsunya, dari ambisi duniawinya, maka dia insan hayawan. Kalau dia masih terikat oleh dunia, kalau dunia sangat mempengaruhi hidupnya, dunia adalah variabel yang tidak terpisahkan dari hidupnya, maka dia manusia hayawan. Jadi manusia hayawan itu hidupnya di an-nash'ah ad-dunyawiyah, formasi duniawi. Sementara insan kamil hidupnya di an-nash'ah al-ukhrawiyah. Jadi formasi hidupmu itu coba kamu cermati sendiri. Kamu ada di formasi duniawi apa formasi ukhrawi? Kamu sendiri yang bisa ngukur. Yang kamu lakukan tiap hari, bangun jam berapa, ngapain aja, jam segini ngapain, dalam seminggu ini sudah melakukan apa saja, sebulan ini yang kamu lakukan apa, setahun ini kamu lakukan apa, akan kelihatan formasinya. Oh, spiritualitasnya bagus, sudah, itu formasinya ukhrawi. Tapi ini setahun ini cuma mikir yang tidak penting-penting semua, cuma mikir kos-kosan, mikir angkringan, mikir berarti itu formasinya formasi duniawi. Tinggal kamu lihat. Formasi itu kan menentukan sukses tidaknya, kayak sepak bola itu kan, 3-4-3 apa 4-4-2 apa 10-1 apa kan, kayak gimana. Loh kan ada kan yang 10-1, kalau bal-balan merasa kalah kan terus 10 pemain dijadiin back, dikasih 1 dot striker di depan kan. Kayak 10-1 kan itu. Ya orang nyebutnya parkir base. Itu kan strategi 10-1, kadang-kadang 11-0. Jadi neng buri kabeh karena khawatir kalah. Nah, itu formasi duniawi, formasi ukhrawi. Yang panjang dari Ibnu Arabi ya tentang insan kamil. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna, baik jasmaninya atau rohaninya. Sempurna jasmaninya berarti dia sempurna mengemban tugas memelihara alam semesta sebagai khalifah. Dan sempurna rohaninya berarti dia memanifestasikan diri sebagai cerminnya Allah secara utuh. Kalau dia ngomong, yang ngomong Allah. Kalau dia jalan, yang jalan Allah. Takhallaq bi ahlakillah dan yang sejenis itu. Dialah insan kamil. Jadi rohaninya adalah Allah dan jasmaninya adalah alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itulah insan kamil. Yang bisa kayak gini katanya Ibnu Arabi ya para nabi, para rasul, para wali, para sufi, atau orang-orang tertentu yang diberi anugerah oleh Allah. Oke, ya memang agak panjang kita untuk jadi insan kamil. Nanti konsepnya Ibnu Arabi akan disempurnakan oleh Al-Jili. Dan Al-Jili nanti menginspirasi Iqbal. Semoga kita nanti ada sesi untuk ketemu Iqbal ketika ngomong filsafat Islam yang era modern. Karena Iqbal termasuk pengagumnya Ibnu Arabi. Beberapa filosof muslim modern, Iqbal, Abduh itu termasuk yang pengagumnya Ibnu Arabi. Nah, cirinya apa sih insan kamil itu? Kalau Ibnu Arabi menyebut yang jelas orang yang jadi insan kamil, dia ngerti apa enggak, diakui apa enggak, maka dia adalah seorang wali sufi.
Ciri pertama adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung. Berarti insan kamil tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta tolong pada siapapun atau apapun selain Allah. Kalau masih minta-minta pada yang lain, dia masih belum insan kamil. Yang dia yakin yang hanya melindungi Allah, maka perlindungan yang dia cari hanya perlindungan dari Allah. Kebutuhan yang dia minta adalah kebutuhan dari Allah. Oke, itu ciri pertama. Ya kayak kita kan masih jauh, berarti kan kita masih sering minta orang tua, minta tolong teman, minta kebijaksanaan dosen. Nah, itu berarti bukan insan kamil. Kan biasa kan, Pak, minta kebijaksanaannya, Pak. Saya semester ini jarang masuk, Pak. Itu minta kebijaksanaan apa minta ketidakbijaksanaan? Nah, kalau kebijaksanaan malah kamu tidak lulus. Tapi kalau kamu minta saya tidak bijaksana, baru kamu lulus. Oke. Yang kedua, insan kamil pasti dia mencintai Allah. Kemudian ingin memanifestasikan sifat-sifat Allah. Sabar, penyayang, pemaaf. Insan kamil pasti. Tapi yang kemerungsung, ngamuan, dikit-dikit matanya melotot. Nah, itu berarti belum, masih jauh. Harus latihan lagi. Tidak gampang sabar itu. Tidak suka itu wajar. Gak apa-apa kamu gak suka, tapi yang kena nafsu amarah itu akalnya mati, hatinya mati. Boleh demo tapi jangan sambil marah. Isora ya. Nggak tahu saya, tapi usahakan jangan sambil marah. Kritikan gak apa-apa, teriak gak apa-apa. Susah ya teriak tapi gak marah itu ya. Tapi ya usahakan pokoknya batinmu jangan marah deh. Dan jangan benci pada siapapun. Bencilah kebijakannya, keputusannya, perilakunya, tapi jangan orangnya. Itu yang latihannya berat. Saya mungkin juga tidak bisa. Tapi ya harus latihan. Kenapa harus latihan? Karena kita ilaihi roji'un. Hidup kita itu harus selangkah demi selangkah, dikit-dikit semakin dekat pada Allah. Jangan serta-merta, oh tidak bisa Pak, berat terus ditinggal. Tidak. Harus latihan dikit-dikit. Malayudroku kulluhu, layudroku kulluhu. Yang gak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Latihan dikit-dikit aja, pelan-pelan. Pas lagi marah, ingat gak apa-apa. Astagfirullah, aku kok marah. Tetap gak setuju, tapi jangan marah deh. Kan gitu. Oke, yang ketiga, orang yang kalau ada apa-apa selalu ingin kembali pada Allah. Ya manifestasinya adalah taubat, istighfar. Pokoknya ada masalah apapun, ada keliru atau melakukan apapun, selalu dikembalikan pada Allah. Itu wali sufi, mentalnya. Ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah. Dan itu nanti yang disebut oleh Ghazali, maka lama-lama aliran darahmu akan zikir sendiri Allah, Allah. Dan kalau di Ibnu Arabi, kalau kamu baca tentang wali-wali, orang yang aliran darahnya zikirnya adalah Allah-Allah, dia akan nyampe karomah level 19. Karomah itu ada levelnya. Karomah level 19 adalah orang yang sampai level kun. Level kun itu apapun keinginanmu akan wujud. Kalau aku bilang teh ini harus jadi susu, akan jadi susu. Cuma ya nggak mungkin wali kayak gitu. Ya, karena nggak sembarangan. Orang yang nyampe level spiritualitas tertentu yang bisa kayak gitu. Dan orang yang nyampe level ini nggak mungkin iseng kayak kita. Ya, makanya kita nggak nyampe karena mental kita masih mental iseng. Tak bayangkan kamu bisa kayak gitu. Balik kamu kankun aja. Ya kan? Ada apa-apa ya kan, dompet kosong, kun, penuh lagi. Oke, iya wis karepmu lah ngono.
Makanya Allah itu ngerti lah kamu, makanya gak dikasih itu. Oke. Yang selanjutnya orang yang selalu tazkiyatun nafas. Jadi ada kotoran apapun di batin, cepet-cepet dibersihkan, biar Allah selalu tampak dalam cermin batin kita. Karena kalau dia kotor gak tampak. Yang selanjutnya orang yang selalu bersyukur. Wali sufi, ya itu lanjutannya tadi. Dia gak pernah komplain. Bahkan musibah sekalipun bagi dia, ya ini dari Allah kan, musibah itu monggo, gak apa-apa, ikhlas. Tidak pernah mengeluh. Tidak mengeluh bukan berarti tidak mengatasi musibah loh ya, tapi tidak mengeluh. Kamu sakit, ya cari obat, tapi tidak mengeluh. Aku kok dikasih sakit sih, salahku apa sih aku? Enggak, itu mengeluh namanya. Cari obat, cari sembuh, tapi tidak mengeluh. Kemudian orang yang muhsin. Muhsin itu tidak sekedar berbuat baik, tapi juga memperbaiki. Banyak perbuatan baik yang tidak memperbaiki. Jadi usahakan kamu berbuat baik tapi juga hasilnya perbaikan. Kan gitu. Ya banyak berbuat baik yang tidak memperbaiki itu kan ada beberapa. Mungkin berlebihan, mungkin tidak pada tempatnya. Itu kan tidak memperbaiki. Mau nolong orang itu berbuat baik, tapi kalau cara nolongnya keliru, tidak memperbaiki. Hasilnya mungkin mangkel orang yang ditolong. Nah itu kan bisa. Jadi berbuatlah baik tapi yang memperbaiki. Ngaji kayak gini itu kan berbuat baik, tapi usahakan dia memperbaiki. Jangan gara-gara ngaji, Pak, karena saya ngaji maka saya tidak usah sholat isya ya Pak. Nah itu tidak memperbaiki. Kan ngaji penting Pak. Iya, tapi tetap harus sholat isya. Berbuat baik hasilnya malah defisit, itu namanya. Tidak boleh. Karena saya sudah ngerti filsafat Pak, karena ngaji filsafat, maka saya sekarang ngerti filsafat. Boleh ngeyel berarti Pak, diskusi Pak, boleh enggak. Itu berarti tidak memperbaiki. Kuliah itu baik, tapi hasilnya juga harus baik. Itu yang dimaksud memperbaiki. Kok dengan kuliah kamu malah kemelindi, malah sombong, malah itu berarti tidak memperbaiki. Kuliahmu tetap perbuatan baik, tapi tidak memperbaiki. Itu muhsin. Terus, dan yang terakhir, cirinya seorang wali sufi adalah orang yang Allah selalu hadir dalam hatinya. Ini yang berat. Menghadirkan Allah di dalam hati itu, kadang sholat aja kan Allah gak hadir. Ya kan? Kamu sholat itu loh, Allah gak hadir dalam hatimu. Itu kan sudah berat, itu kan obatnya. Jadi padahal harusnya tidak sholat pun Allah hadir. Padahal kita sholat saja Allah tidak hadir. Itu panjang perjuangan kita berarti kan. Jadi jarak kita sama Allah masih agak jauh. Jadi step demi stepnya harus berusaha beneran. Ibnu Arabi umur 20 tahun sudah jadi sufi besar. Kita sudah umur 25 tahun masih bingung dengan diri kita sendiri. Harus diperbaiki, harus muhsin terus. Perbuatan kita yang baik banyak, tapi yang muhsin bisa dihitung dengan jari. Coba dilihat. Mungkin kamu ngaji juga, tapi ngaji itu muhsin enggak? Jadi faktor perbaikan enggak bagi hidupmu? Mungkin ada yang rajin Senin Kemis, tapi Senin Kemis itu muhsin enggak? Memperbaiki hidupmu enggak? Atau sekedar ritual, sekedar perbuatan baik selesai? Itu yang wali sufi tidak boleh ada perbuatan baik yang sekedar selesai perbuatan baik. Maka dalam Quran kan selalu ibadah fisik itu disambungkan dengan ibadah perbaikan. Sholat itu ada tanha anil fahsya wal munkar. Puasa ada imsak, lahirnya kemampuanmu untuk menahan diri. Zakat lahirnya penyucian harta, kerelaanmu untuk berbagi. Haji melahirkan mentalitas kebersamaan. Itu kan selalu ada visi perbaikannya. Selama ini kita sering berhenti di berbuat baik, tidak nyampe ke level perbaikan. Dan di antara cara untuk biar jadi perbaikan itu ya hadirkan terus Allah. Biar kita selalu bareng dengan cahaya. Kan kayak di Surawardi kemarin kan, ada apa-apa ukurannya tinggal
ini cahaya apa kegelapan. Kalau cahaya, ayo jalan. Kalau gelap, ya jangan. Dan apa sih ukurannya gelap, apa cahaya? Kamu sendiri yang tahu, tanyakan hatimu. Tapi hati saya nggak jelas, mungkin hatiku gelap Pak sekarang. Berarti kamu harus riyadhah, tazkiyatun nafas dulu.